Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Sedang sekali hari ini Celia dan Nadila kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kami akan hadirkan sejumlah kabar menarik. Di antaranya kami akan hadirkan bagaimana suasana malam takbiran yang berlangsung di sejumlah negara dan kita juga akan hadirkan dialog ya Celia. Iya, kalau infonya tuh ada lagunya gini. Lebaran sebentar lagi, THR sebentar lagi. Ya, nah ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. THR ini mau dibawa kemana sih? Gimana sih caranya kalau cara setelah menghemat. Lebaran ini kita nggak boncos? Uangnya mau dibawa kemana? Kita akan bahas bersama dengan ekonom nanti di segmen berikutnya. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama untuk Anda pemirsa. Di mana mayat seorang pria ditemukan di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan Rantau Rapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Penemuan mayat tersebut pemirsa membuat geger dan heboh warga Rantau Prapat serta pengguna jalan. Sejumlah warga curiga dengan posisi mobil yang terparkir bersebelahan dengan tumpukan sampah ban bekas yang terbakar. Nggak tahu ini. Oh, alam. Khawatir api merembet ke mobil, warga pun mendorong mobil menjauhi api. Saat warga melihat ke dalam mobil, tampak sosok seorang pria terbaring di bangku tengah mobil. Curiga dengan kondisinya, warga lantas memecahkan kaca mobil. Warga pun kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut kepada polisi. Personil kepolisian dari Polres Labuan Batu datang ke lokasi lalu melakukan olah TKP dan penyelidikan. Sementara itu petugas tidak menemukan identitas korban. Di dalam mobil, petugas menemukan 2 jerigen berisi bahan bakar jenis Pertalite. Jadi karena masyarakat khawatir ini terbakar, kesalahan berapi makanya didorong sampai ke sini. Nah, Ya, Bang? dilihat warga sekitar, ternyata di dalam mobil ada seorang lelaki diduga telah meninggal atau pingsan. Sehingga kami berusaha untuk menyelamatkan atau melihat apakah si laki-laki tersebut masih bisa selamat atau tidak. Seperti itu dia. Kemudian warga segera manggil pihak kepolisian untuk mengevakuasi. Saat ini jasad pria yang ditemukan warga tersebut sudah dibawa ke RSUD Rantau Prapat untuk dilakukan otopsi. Dari Labuan Batu, Sumut, Edi Syaputra, TV One mengabarkan. Kabar selanjutnya pemirsa datang dari wilayah Makassar. Ini akibat sopir mengantuk, satu minibus dari Makassar tujuan Kecamatan Karisa, Mamuju, Tegal terjun ke dalam jurang sedalam 1 meter. 4 orang penumpang pemirsa mengalami luka-luka. Beginilah kondisi mobil minibus pemuat penumpang arus mudik dari Makassar tujuan Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah yang terjun ke dalam jurang sedalam 1 meter di Kecamatan Pangale. Penumpang mobil minibus berhasil dievakuasi warga setempat. 4 orang penumpang mengalami luka ringan. Proses evakuasi baru berhasil setelah dievakuasi dengan cara menarik mobil dengan menggunakan mobil truk yang sempat dilakukan evakuasi minibus oleh puluhan warga. Tidur semua ya? Saya ini kecuali yang bawa tadi tidur Kecapean ya? kurang tahu ya. Kalau saya memang nggak pernah bawa. Yang saya kan dari Jogja kan ya. Terus dari Makassar mudik ke Karosa. Terus teman-teman dari Makassar, tapi memang gantian bawa mobil. Terus yang terakhir yang bawa yang baju itu. Nah pas udah nggak tahu kejadian kemarin udah tidur. Ini dalam perjalanan atau sementara Perjalanan. mau parkir istirahat? Perjalanan. Tidak ada korban jiwa, 4 orang penumpang yang ada di dalam mobil tersebut mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Gusni Kardi, TV One mengabarkan. Pemirsa, selanjutnya untuk Anda di mana mobil listrik ini menabrak truk muatan kayu. Hal ini terjadi pemirsa saat tengah diperbaiki di ruas tol Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, 3 orang tewas di lokasi kejadian dan 4 orang lainnya luka-luka.
Menurut saksi mata, pengendara mobil listrik melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cengkareng menuju Kembangan. Saat menyalip melalui bahu jalan, ada sebuah truk yang tengah berhenti dan diperbaiki. Akibat insiden ini, pemirsa, arus lalu lintas di dalam ruas tol sempat mengalami kemacetan panjang. Dan kini kasus ini ditangani polisi lalu lintas patroli jalan raya Ditlantas Polda Metro Jaya. Masih tentang kecelakaan lalu lintas, pemirsa, seorang pengendara motor tewas dalam peristiwa tabrak lari di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan kecelakaan lalu lintas di perempatan Jalan Merpati dan Lanto, Daeng Pasewang, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat. Kecelakaan melibatkan sebuah sepeda motor dengan mobil bak terbuka. Pengendara motor yang berboncengan hendak menyeberang jalan dan terjadi tabrakan dengan mobil pick-up yang melaju kencang dari arah Kabupaten Bulukumba menuju Kota Makassar. Ironisnya, sopir pick-up tidak berhenti dan justru melarikan diri. Betul, ada kejadian laka lantas, yaitu terjadi di persimpangan 4 Jalan Merpati atau Jalan Lanto. Jadi itu sebuah sepeda motor kumpulkan barang-barang bukti atau saksi-saksi yang di TKP agar jelas bahwa si penabrak mobil pickup tersebut. Akibat peristiwa ini, pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sementara boncengannya mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Anwar Makatutu Bantaeng. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan sejumlah rekaman CCTV yang diduga dilalui mobil pick-up yang dipakai pelaku tabrak lari. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Andi Wahyudi, Karayeng Lalu, TV One mengabarkan. Masih mengenai kecelakaan kali ini terbakar pemirsa di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, di mana sebuah kapal mengangkut BBM jenis Pertalite yang hendak dibawa ke Lembata terbakar di Pelabuhan Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Kapal motor Transfloreti 2 terbakar di Pelabuhan Laut Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu petang. Kapal naas tersebut mengangkut ribuan liter bahan bakar minyak yang hendak dibawa ke Pulau Lembata. Diduga api berasal dari dalam kapal dan menyambar sejumlah drum yang berisikan BBM. Sejumlah saksi mata mengatakan saat kebakaran terjadi, sejumlah ABK baru saja memuat 15 ton Pertalite dari mobil tangki milik Pertamina. Yang muncul api sampai dari bawah dek kapal. Sementara mereka itu terbongkar light 15 km, itu juga baru 1 truk. Itu langsung api muncul dari bawah dek, langsung mereka semua ABK langsung lari mundur untuk selamatkan diri mereka. Ironisnya, pihak Syah Bandar Larantuka melarang sejumlah wartawan yang hendak meliput peristiwa kebakaran tersebut. Sementara meski tak ada korban jiwa, namun api baru dapat dijinakkan setelah salah satu mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi kejadian. Dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Kabar selanjutnya, pemirsa, seorang pemuda menjadi korban begal dalam perjalanan mudik di Jalan Raya Bypass Jombang, Jawa Timur. Tas berisi uang 8 juta rupiah serta ponsel milik korban berhasil dibawa kabur pelaku. Inilah Dwi Nur Iman, korban begal asal desa Carangrejo, Kesamben, Jombang, yang mengalami luka pada bagian tangan dan kaki akibat sabetan senjata tajam pelaku. Dwi dibegal saat mengendarai motornya di jalur cepat lokasi yang banyak dilalui pemudik. Tas berisi uang dan ponsel berhasil dirampas pelaku setelah tangan dan kaki korban kena senjata tajam.
Usai kejadian, korban diantar warga melapor ke Polsek Mojo Agung. Saya dibuntutin sama 2 orang, ya boncengan dua-dua, habis itu ditempet, saya langsung turun dari sepeda. Pikiran saya itu orang nggak benar, langsung sepeda saya tenggok, dan habis itu tas selembang saya itu diambil, dan isinya barang berharga saya. Otomatis saya melawan dan saya ambil balik, ternyata Pelaku. Tas uang yang berisi 8 juta, uang tunai, dan HP ya, kurang lebih harga 2 jutaan. Ya, kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan kita berusaha ungkap. Kita juga sudah kantongi ciri-ciri pelaku. Mudah-mudahan segera kita bisa ungkap. Atas laporan korban Minggu dini hari, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan laporan. Polisi juga melakukan penyisiran di sepanjang jalur bypass. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang balita terkunci di dalam mobil. Hal ini terjadi saat orang tuanya beristirahat di rest area 439A, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Panik dengan kejadian tersebut, pemudik asal Jakarta ini kemudian meminta bantuan petugas setempat. Kejadian tersebut pemirsa bermula saat pemudik asal Jakarta beristirahat di rest area 439A, Tol Banyumanik, Bawen, sebelum waktu berbuka puasa. Karena anak mereka masih tidur, kedua orang tuanya meninggalkan sang anak di dalam mobil sendirian dengan mesin mobil menyala untuk AC. Setelah beberapa menit di dalam mobil, kunci otomatis mobil bekerja dan mengunci seluruh pintu mobil sehingga sang anak terkunci di dalam mobil. Dengan menggunakan berbagai peralatan seadanya, petugas kepolisian akhirnya dapat mengevakuasi balita setelah 30 menit berusaha membuka pintu mobil. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa tentang arus mudik, di mana di momen mudik perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025 ini pengelola Bandara Journey Aviation Service atau IAS memberikan kejutan dengan memberikan boneka kepada anak-anak calon penumpang. Ternyata kado boneka tersebut merupakan produk UMKM dalam negeri. Di tengah ruang tunggu penumpang pesawat Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, robot Bella memberikan kejutan dengan membagikan boneka kepada anak-anak penumpang yang akan mudik. Hal ini membuat senang para orang tua yang membawa anak-anak, sehingga mereka senang dan nyaman. Special gift berupa boneka produk UMKM dalam negeri tersebut sengaja diberikan oleh pihak pengelola bandara atau Journey Aviation Service sebagai bentuk perayaan momen Idul Fitri dan menghadirkan keceriaan kepada penumpang. Menurut IAS, sudah 3 kali IAS bekerja sama dengan UMKM lokal dalam memberikan kejutan kepada penumpang yang akan pulang mudik. Boneka dibagikan di 5 bandara tersibuk, di antaranya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Makassar, Denpasar, Padang, dan Balikpapan. Ini selain memberikan experience berbeda, tapi juga untuk memperkenalkan IP lokal yang berhubungan langsung dengan customer yang jumlahnya puluhan juta nih, yang mereka ada di airport gitu kan. Jadi kita pikir ini akan menjadi win-win situation untuk semua. Untuk airport akan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggannya. Untuk IP seperti Haidu akan juga mendapatkan lebih banyak pencitraan ataupun awareness lah. Di masa angkutan lebaran tahun 2025 ini, Journey Aviation Service menyiagakan petugas sebanyak 14.500 lebih di seluruh bandara yang bekerja di area ground handling, operation support, dan void service. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, di setiap hari raya seperti Idul Fitri, pastinya banyak pengeluaran yang harus disiapkan. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berhemat di hari raya? Ramadan adalah cara yang tepat untuk belajar menahan hawa nafsu. Salah satunya membelanjakan uang secara berlebihan. Sangat penting untuk membelanjakan uang setiap harinya. Ramadan sebagai pedoman di mana kebutuhan kita berbeda dengan bulan lainnya. Uang tunjangan hari raya yang didapatkan bisa diamankan sebagian jika kita memilih jenis investasi yang tepat. Beberapa investasi dapat memperoleh keuntungan tinggi dengan risiko kecil. Uang THR bisa dibelikan reksadana karena kita bisa memperoleh hasil yang tinggi, minim risiko. Emas batangan juga bisa menjadi pilihan investasi dari uang THR yang biasanya digunakan untuk keperluan mudik lebaran. Ya pemirsa, untuk membahas bagaimana perencanaan keuangan kita di Hari Raya Idul Fitri, apa saja kemudian tips agar tidak boros atau bisa berhemat di Hari Raya. Saat ini kami sudah hadirkan di studio, ada Mbak Rani Septia, peneliti Selios. Selamat siang Mbak. Siang. Mbak Rani, ini kan kita dapat THR nih di akhir bulan ini, kemarin kita dapat THR untuk Lebaran. Apa saja dan bagaimana cara kita mengontrol THR kita agar pengeluaran tak terduga ini tidak terjadi? Ya memang kalau ada bayang-bayang THR gitu ya, kita sebelum THR datang sudah ancang-ancang nih mau buat apa, sudah ada pos-posnya. Iya. Tapi sebaiknya THR itu kan karena sifatnya sementara, bukan permanen. Itu kita bagi, pertama 30% dari THR itu kita siapkan untuk dana darurat begitu. Jadi kita bagi dulu 30% untuk dana darurat, dan kemudian THR itu kan pasti harus dibelanjakan ya. Pasti tidak semuanya ditabung gitu. Jadi ada sebagian dibelanjakan, setelah 30% kita simpan untuk dana darurat. Kita buat daftar belanjaan, daftar prioritas mana yang harus kita beli, kemudian stick to the list gitu kan, tetap di daftar belanja tadi, kemudian setelah buat daftar, kemudian disimpan 30% dana darurat, selanjutnya adalah tidak tergiur diskon gitu, karena momen hari raya, diskon besaran di mana-mana, kemudian cashback, reward, dan lain-lain, pasti ada rasa fear of missing out ya, FOMO gitu, takut kelewat diskon nih. Jadi balik lagi, apakah itu memang hal yang kita perlukan atau enggak, kita harus mindful gitu. Kalau memang nggak perlukan ya jangan FOMO gitu, jangan FOMO dengan diskon-diskon itu. Kemudian setelah 30% kita simpan, kemudian stick to the plan, sisanya jika ada sisa itu lebih baik untuk diinvestasikan. Nah investasinya kemana? Investasi yang saat ini cukup menarik, itu di emas atau di SBN. Oke, Mbak Rani, tapi kalau berdasarkan riset dan data, ini tren pengeluaran atau keuangan masyarakat di Indonesia di selama bulan Ramadan ini gimana sih Mbak? Ya dari kita memang melihatnya jumlah uang beredar itu melemah ya, di sekitar 16,5%, begitu. Artinya memang ada penurunan konsumsi dari masyarakat. Ya salah satunya mungkin karena ada PHK juga kan. Jadi memang daya beli kita turun, kemudian ditambah lagi PHK, jadi mungkin sebagian dari kita takut untuk mengeluarkan uang gitu. Jadi karena kita melihat bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja, kita lebih baik nyimpan gitu, kita tahan uangnya sekarang gitu. Oke, ini artinya menyambung juga dengan daya beli kita yang turun, kemudian banyak yang kemudian menyimpan uangnya untuk ditabung. Tapi sempat tadi Anda singgung mengenai investasi SBN dan juga investasi emas. Kira-kira di mana kita harus bisa mematokkan, oke, saya ini artinya investasinya ke emas nih, saya harus SBN. Apakah ada standar tertentu atau seperti apa? Mungkin balik lagi ke budget yang ada ya, karena sekarang pun SBN kalau nggak salah ada yang 1 juta gitu kan, dan emas ada yang
lebih mahal gitu. Jadi kembali lagi ke berapa budget yang kita punya setelah tadi kita siapkan untuk dana darurat, kemudian sebagian kita belanjakan gitu. Berapa budget yang kita punya dari THR itu yang bisa kita gunakan untuk di emas atau investasi ke SBN. Kenapa kita investasi? Karena memang kondisinya sedang tidak baik ya saat ini gitu. Daripada kita simpan tabungan yang mungkin itu tergerus inflasi dan lain-lain gitu. Jadi lebih baik kita investasikan begitu. Oke, Mbak. Tapi kalau misalnya kita ngelihat kondisi saat Ramadan ini kan sebenarnya ada banyak pemasukan tak terduga juga kayak THR dari mana-mana gitu-gitu kan. Tapi cenderung masyarakat khususnya Indonesia ini mereka boros. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi nggak sih, Mbak? Ya, karena lebaran, bukan cuma lebaran ya. Jadi hari besar itu kan celebration ya, perayaan, dan itu sebuah budaya di mana ketika hari besar perayaan kita cenderung untuk belanja. Misalnya lebaran di situ itu budaya, tapi juga ada tekanan sosial. Lebaran harus pakai baju baru, lebaran harus undang keluarga untuk makan-makan, maka beli bahan makanan, kemudian juga di sebagian masyarakat juga bahkan ketika lebaran itu beli kendaraan baru, ada juga yang renovasi rumah. Jadi di situ itu memang budaya, tapi juga ada tekanan sosial di situ. Balik lagi tadi ditambah dari luar ketika perayaan tiba, diskon di mana-mana gitu kan, mudah sekali tergiur yang tadinya mikir ini akan jadi lebih hemat tapi ternyata malah overspending gitu ya. Overspending. Tapi tadi kalau menyambung apa yang sempat Anda sampaikan tadi bahwa kita harus sisihkan dulu 30% untuk dana darurat, kemudian baru nanti kita belanjakan dan sisanya untuk diinvestasikan. Artinya kita belum tahu ya berapa persenkah yang nantinya akan digunakan untuk investasi itu, begitu. Untuk pembagian lebih detailnya tuh sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang harus di akhir saja kah? Atau memang di awal ketika mendapat THR sudah harus dibagi untuk investasi, Mbak? Untuk investasi sebenarnya ya cukup bagus jika itu di awal ya gitu. Jadi setelah 30% kita sudah memikirkan investasi gitu. Konsumsinya kemudian, tapi kan kembali lagi THR pasti ada uang itu kan untuk konsumsi, karena di awal sudah pasti ada pos ketika THR dapat nanti mau beli ini nih, beli ini gitu kan. Cuman balik lagi bahwa tidak semua yang kita konsumsi itu prioritas kita gitu. Jadi harus disusun prioritasnya, yang mana yang lebih perlu didahulukan dan lain-lain. Kemudian yang mungkin itu secondary itu tidak usah dilakukan gitu. Nah, kemudian sisa itu bisa kita investasikan. Tapi lebih bagus lagi jika kita memang dari awal sudah 30% dana darurat, kemudian ada investasi gitu. Baru bisa berhemat mungkin dikonsumsi, mungkin itu lebih bagus gitu. Tapi Mbak Rani, kan tadi sempat Anda sampaikan ada SBN dan juga emas. Plus minusnya apa nih, Mbak? Kalau emas kan harganya naik terus ya. Kalau SBN mungkin dia tidak akan senaik emas, tapi dua-duanya juga merupakan instrumen yang cukup aman untuk diinvestasikan saat ini. Mbak Rani, tadi Anda juga sempat menyinggung harus bisa menyusun pengeluaran. Pengeluaran selama bulan Ramadan ini kan banyak ya. Pengeluaran untuk mudik, seperti yang Anda sebut, bukber. Yang tak terduga itu tuh yang banyak tiba-tiba. Terus renovasi rumah, kemudian bagi-bagi THR, bikin kue dan lain sebagainya. Ini gimana sih, Mbak, tips menyusun prioritas pengeluaran selama bulan Ramadan ini? Untuk tips sendiri tuh kembali ke masing-masing household rumah tangga, tapi balik lagi bahwa memang ini sebuah budaya gitu kan, pasti akan selalu dilakukan tahun depan itu pasti akan tetap dilakukan. Cuman balik lagi yang tidak penting seperti tadi diskon, yang ketakutan untuk ketinggalan diskon nih tahun ini besar banget, itu kita singkirkan dulu gitu. Mungkin perlu kendaraan baru, bisa dilihat lagi apakah memang perlu kendaraan baru atau itu cuma gengsi belaka gitu kan. Gitu. Tapi kadang namanya manusia gitu ya, susah membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan itu. Tips dari Anda bagaimana untuk itu? Tips dari saya gimana ya? Lebih lihat sesuaikan dengan keadaan sekarang ya, karena kita juga nggak bisa melihat lihat aja PHK terjadi di mana-mana gitu. Saya bahkan nggak tahu apakah kita juga nggak tahu besok masih punya kerja atau enggak gitu kan. Jadi mungkin lebih baik dilihat apakah memang untuk beli hal-hal baru itu diperlukan atau enggak gitu. Misalnya kendaraan baru, apakah itu memang masih bisa dipakai yang lama, apakah itu cuma sebatas gengsi atau enggak. Jadi memang harus sadar dulu ya, harus memahami dulu kebutuhan kita, apakah itu memang kebutuhan yang memang kita butuhkan atau yang dibutuhkan masyarakat begitu kan, untuk memuaskan orang-orang di sekitar kita.
gitu. Oke, Mbak Rani. Terus gimana sih Mbak kita bisa memanfaatkan momen Lebaran ini untuk membangun keuangan yang lebih sehat gitu kan? Walaupun banyak pengeluaran, sebenarnya Lebaran ini kita juga banyak banyak memasukkan juga. Gimana agar keuangan kita jadi lebih sehat gitu? Sebenarnya esensi dari Ramadan itu kan menahan nafsu ya. Jadi berpuasa itu tidak hanya menahan lapar, tapi juga menahan keinginan kita, termasuk diantaranya beli-beli barang yang sebenarnya mungkin kita nggak perlu gitu. Nah itu kan salah satu konsumen yang bertanggung jawab gitu kan, tidak mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu kita konsumsi yang kita perlukan saja. Nah di situ kita harus sadar dulu gitu, kita perlunya apa gitu kan. Mungkin kita nggak perlu baju baru, baju tahun lalu ada gitu kan, itu tapi ya balik lagi itu adalah budaya, bagi beberapa orang itu sangat sulit untuk tidak dilakukan gitu. Cuman mungkin karena keadaan ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja, hal itu sudah harus dipikirkan. Jadi mungkin tidak perlu pakaian baru di setiap tahun atau kendaraan baru di beberapa tahun sekali ketika Lebaran gitu kan, handphone baru biasanya kan seperti itu. Baik, Mbak Rani Satya, terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini dan juga memberikan pencerahan kepada kita semua dan juga masyarakat terkait dengan uang THR kita yang harus digunakan dengan baik. Iya, betul. Dan pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan diperingati bersama besok Senin tanggal 31 Maret 2025. Dan pemirsa, pengumuman tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar setelah digelar sidang isbat di Kementerian Agama. Berikut kami hadirkan pernyataannya. Sabtu 29 Maret 2025 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yah yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam Mabimsa yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabims. Saya jelaskan, Mabims itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Mabims, serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal. Jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam Pemirsa, umat muslim di Amerika Serikat juga berlebaran pada hari ini. Di mana kita ketahui bersama ada perbedaan waktu 11 jam di belakang Indonesia. Saat ini di Amerika Serikat masih malam takbiran. Saat ini pemirsa, semarak Lebaran semakin terasa di Amerika Serikat. Di kota New York misalnya, malam takbiran ditandai dengan dinyalakannya lampu hijau di puncak gedung Empire State. Gedung ini merupakan salah satu ikon atau landmark kota New York. Di malam takbiran, puncak gedung Empire State ini berwarna hijau yang merupakan warna ciri khas agama Islam. Selain di gedung Empire State, ornamen lampu bertema Lebaran juga semakin banyak dipasang di jalan-jalan utama kota New York. Dan seperti di Indonesia, di malam takbiran, umat Islam New York juga berkumpul di masjid untuk mengumandangkan takbir. Salah satunya pemirsa, yaitu di Masjid Al-Hikmah yang dikelola oleh komunitas Muslim Indonesia di New York.
Lalu pemirsa, bagaimana malam takbiran di Amerika Serikat? Sudah ada rekan kami Yandri Subekti yang akan melaporkan kepada Anda langsung dari sana. Ada juga rekan kami yaitu Rahmat Maulid di Mekah, Arab Saudi, dan juga rekan kami Adia Anwari dari Inggris. Kita akan dengarkan dulu bagaimana laporan dari Yandri Subekti. Yandri, bagaimana suasana di sana? Rekan-rekan, selamat pagi. Saat ini di kota New York pukul 3 pagi, hari Minggu, di mana Muslim di Amerika Serikat nantinya akan melaksanakan ibadah sholat Id sekitar 6 jam atau 5 jam lagi. Dan cuaca hari ini cukup cerah, sekitar 10 derajat Celcius, sehingga banyak sekali nanti komunitas Muslim di Amerika Serikat ini akan menggelar sholat Id di tempat terbuka seperti di taman-taman kota ataupun di lapangan umum lainnya. Umat Islam di Amerika Serikat sebagian besar akan melaksanakan atau merayakan Idul Fitri hari ini berdasarkan informasi atau pengumuman dari Fiqh Council of North America. Selain itu juga komunitas Muslim yang menentukan 1 Syawal dengan melihat penampakan bulan yang menandakan awal Syawal ini juga tadi sudah memutuskan bahwa hari ini juga bertepatan ataupun diputuskan sebagai 1 Syawal, sehingga secara bersamaan Muslim di Amerika Serikat akan merayakan hari kemenangan hari ini. Dan nanti setelah sholat Id, komunitas Muslim di kota New York juga nanti akan menggelar halal bihalal seperti layaknya di tanah air. Demikian juga di beberapa tempat di kantor ataupun di milik pemerintah kota New York nanti juga akan menggelar halal bihalal di pejabat kota, dan juga komunitas Muslim di sejumlah ataupun negara-negara lain juga akan merayakan Idul Fitri seperti perayaan mereka atau tradisi mereka di negara masing-masing, sehingga suasana di kota New York tentu perayaannya beragam karena di kota New York ini komunitas Muslim berasal dari berbagai komunitas atau negara. Cukup menarik sekali rekan-rekan, dan juga yang menarik juga di kota New York nanti hari Senin sekolah ataupun seluruh public school akan diliburkan untuk menghormati hari raya Idul Fitri. Demikian juga tadi seperti diinformasikan, salah satu gedung ikonik di kota ini yaitu Empire State Building ini menyalakan lampu hijau, bentuk penghargaan, penghormatan kepada umat Muslim di kota ini maupun di Amerika Serikat untuk merayakan hari kemenangan. Dan namun demikian tadi malam beberapa jam yang lalu hanya di Masjid Indonesia sepertinya gema takbir seperti yang dilakukan rekan-rekan atau saudara-saudara Muslim di tanah air, mengumandangkan takbir seperti layaknya di tanah air, namun tidak semeriah seperti di tanah air melakukan takbiran berkeliling ke jalan-jalan di ruas ataupun jalur utama di kota-kota maupun membawa obor. Namun seperti yang pemirsa saksikan, meskipun hanya dilakukan oleh beberapa jamaah, namun tidak mengurangi rasa umat Muslim dari Indonesia untuk merayakan kemenangannya setelah berpuasa selama 30 hari. Rekan-rekan. Baik, 5 jam menuju sholat Id. Selamat berlebaran Yandri, dan terima kasih atas laporan Anda. Dan langsung kami akan ajak Anda menuju ke Arab Saudi. Kalau tadi dari Amerika Serikat, di Arab Saudi seperti apa kondisinya? Rahmat, bisa Anda gambarkan kepada kami seperti apa kemudian Maulid di sana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Celia dan juga Nadila. Dapat kami kabarkan memang jika di Indonesia itu besok akan datangnya Lebaran atau 1 Syawal 1446 Hijriah, tetapi kalau di Arab Saudi atau di Mekah itu terjadi hari ini, yakni tanggal 30 hari Minggu 2025. Nah, sekitar 3 jam lalu, memang di Masjidil Haram diadakan sholat Id berjamaah.
dan banyak sekali warga, baik warga lokal maupun jamaah umroh yang melakukan sholat id berjamaah di Masjidil Haram. Sementara itu, untuk suasana terkini, bahwa setelah 3 jam pasca sholat id berjamaah, itu masih banyak jamaah umroh yang melakukan ibadah umrohnya di Ka'bah. Karena memang ada juga yang jamaah-jamaah umroh yang melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul juga. Sementara itu, pasca sholat id yang saat ini terjadi, banyak sekali jamaah-jamaah yang menyerbu tempat-tempat makan atau kuliner untuk sarapan. Kita juga tadi mencoba untuk makan bersama, saya dan Ari Fiantiska, untuk makan makanan lokal yang ada di sini. Dan banyak sekali itu kami mengantri untuk membeli makanan. Sementara itu untuk jamaah umroh yang berasal dari Indonesia, itu banyak sekali yang melakukan maaf-maafan seperti tradisi yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan di tempat hotel mereka menginap. Ya, untuk sementara itu Celia dan Nadila. Masya Allah, Rahmat, selamat berlebaran di sana. Mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih untuk laporannya, Rahmat. Dan pemirsa, kita hadirkan informasi masih seputar menuju Lebaran, di mana Masjid Istiqlal Jakarta akan menggelar sholat Idul Fitri pada Senin 31 Maret 2025. Sholat Idul Fitri nantinya akan dipimpin oleh Imam Masjid Istiqlal Muhammad Salim Ghazali dan diisi oleh ceramah dari Khatib Ahmad Tholabi Harli yang merupakan guru besar UIN Syarif Hidayatullah. Bertindak sebagai Bilal adalah Ilham Mahmudin beserta Abdullah Sengkang selaku muazin badal. Dan pemirsa, rencananya Presiden Prabowo Subianto juga akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Rangkaian sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan terbuka luas bagi jemaah umum. Ya pemirsa, untuk mengetahui persiapan sholat Idul Fitri besok di Masjid Istiqlal seperti apa, sudah ada rekan kami Leo Chandra yang akan mengabarkan untuk Anda. Leo, seperti apa persiapan di sana? Iya Nadila dan juga Celia, sama halnya untuk Masjid Istiqlal Jakarta ini juga akan melaksanakan sholat Id Idul Fitri 1446 Hijriah yang akan dilaksanakan esok pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Informasi ini juga diketahui bahwasannya sholat Idul Fitri dilaksanakan tepat di tanggal 1 Syawal, dan informasinya juga untuk sejumlah persiapan sudah dilakukan di Masjid Istiqlal Jakarta, mulai dari bersih-bersih hingga juga menyiapkan berbagai tenda di sejumlah titik. Salah satunya merupakan pintu Al-Fatah yang ini merupakan akses pintu masuk. Adapun tamu-tamu penting yang akan juga hadir pada sholat Idul Fitri 1446 Hijriah esok, yaitu Presiden Prabowo Subianto, yang hal ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden, yaitu Yusuf Permana. Kemudian setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian Presiden akan melanjutkan ke sejumlah agenda lainnya, yaitu dengan melakukan acara gelar gria bersama dengan para pejabat negara, kemudian ada Duta Besar Negara Sahabat dan tokoh nasional serta masyarakat umum. Gria ini akan dilakukan pada esok setelah melakukan sholat Idul Fitri di Istana Negara Jakarta. Hadir juga Presiden Republik Indonesia ke-6 dan juga ke-7, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo. Kemudian
pihak dari Masjid Istiqlal sendiri juga akan menunggu konfirmasi terkait dengan kehadiran dari Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka. Masjid Istiqlal sendiri ini juga memiliki kapasitas sebanyak 200.000 jamaah, di mana besok ini diperkirakan jamaah akan melakukan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, maksud kami, di mana masjid ini sendiri juga akan bisa menampung sebanyak 500 sampai 1.000 kendaraan. Namun jangan khawatir, bagi jamaah yang ingin melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal sendiri akan juga disiapkan kantong-kantong parkir di Gereja Katedral, kemudian lapangan Banteng dan juga Kementerian Agama. Begitu laporan kami, laporkan kembali ke studio Nadila dan Celia. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Masjid Istiqlal. Selamat bertugas kembali, Leo. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia akhir pekan akan kembali untuk Anda. Dipersembahkan oleh Brimo, didukung oleh Kembali Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, volume pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau menurun drastis pada satu hari sebelum Lebaran. Meskipun begitu, masih terpantau pemudik sepeda motor tujuan Sumatera yang datang ke lokasi ini. Para pemudik yang melakukan perjalanan kali ini merupakan pemudik dengan jarak dekat. Kondisi kantung parkir yang biasanya dipadati sepeda motor kini terpantau lenggang. Satu hari menjelang Idul Fitri tercatat hanya ada 5.934 orang dan 4.309 unit kendaraan yang diangkut ke Pulau Sumatera. Berdasarkan SKB 3 Menteri, hari ini merupakan hari terakhir Pelabuhan Ciwandan melayani pemudik tujuan Sumatera sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Nantinya, penyeberangan ke Sumatera akan kembali dialihkan melalui Pelabuhan Merak. Lalu pemirsa, bagaimana pantauan arus mudik di Pelabuhan Ciwandan, Banten siang hari ini? Kita sapa rekan kami Margareta Novita yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Margareta, bagaimana pantauan siang hari ini? Apakah masih menurun drastis penumpang yang akan lewat dari Pelabuhan Ciwandan atau seperti apa? Ya Nadila, Celia dan juga pemirsa, kalau dari Pelabuhan Ciwandan sendiri ini memang sudah kosong. Terlihat di belakang saya ini sekat-sekat dan tenda yang dibuat untuk tempat antri para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini sudah kosong dan juga terlihat lengang begitu pemirsa. Karena memang tadi per jam 12 siang operasional tiket di Pelabuhan Ciwandan ini sudah ditutup. Dan untuk para pemudik yang akan menggunakan sepeda motor dan menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan ini nanti akan dialihkan ke Pelabuhan Merak. Dan memang informasi yang kami dapatkan ini juga menjadi hari terakhir operasional dari Pelabuhan Ciwandan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih jalannya selama ini operasional dan juga pengamanan yang ada di Pelabuhan Ciwandan dan sekitar ini, kita langsung saja tanyakan kepada ada Kapolsek KSKP di sini, Pak Fredo. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak, mungkin bisa dijelaskan ini hari terakhir operasional Pelabuhan Ciwandan. Hari ini hasil koordinasinya apa, Pak? Hari ini kita berkoordinasi dengan pihak Pelindo sendiri, dengan pihak KSOP, dengan pihak KSDP. Untuk Pelabuhan Ciwandan sendiri sudah tidak melakukan pelayanan penyeberangan karena dari pihak tiketing sendiri, dari pihak KSDP sudah menutup untuk bagian Ciwandannya dalam pembelian tiket. Tetapi kami, hasil koordinasi kami juga dengan pihak KSOP dan SDP tetap ada kapal yang standby, antisipasi apabila Merak terjadi penumpukan antrian
Jadi kita tetap standby di sini, seperti itu Mbak. Baik Pak Fredo, mungkin bisa dijelaskan juga selama masa angkutan lebaran ini apakah ada terjadi gangguan-gangguan keamanan seperti itu Pak? Kalau selama lebaran ini kami sendiri dari pihak kepolisian belum ada laporan dari masyarakat terkait adanya gangguan Kamtibmas seperti pencurian ataupun banjing loncat terhadap truk-truk yang membawa sembako seperti itu. Dari kami kepolisian sendiri tidak ada laporan terkait hal tersebut. Jadi bisa dikatakan selama mudik lebaran tahun ini bisa dikatakan aman dan lancar. Baik Pak, mungkin faktor dari aman dan lancar itu apakah juga karena banyak disebar pengamanan, personel pengamanan di titik-titik sekitar Pelabuhan Ciwandan dan Merak seperti itu Pak? Betul Mbak, itu memang hasil koordinasi kita dengan para stakeholder terkait, baik dari TNI maupun dari pihak pelabuhan sendiri. Terutama kita yang ada di pos-pos pengamanan, ada juga dari tim patroli Jawara, semuanya berkolaborasi di sini agar mudik tahun ini bisa aman dan lancar. Pak, tapi saya juga penasaran ini, sempat ada info bahwa kalau misalnya terjadi rombongan di malam hari atau konvoy, itu juga bisa ditemani oleh mobil patroli. Ini sebenarnya merupakan layanan dari kepolisian juga ya Pak? Betul Mbak, itu salah satu bentuk pelayanan dari Satlantas Polres Cilegon. Jadi untuk mengamankan rombongan-rombongan ini supaya tidak mengganggu para pemudik yang lain, juga tidak mengganggu masyarakat sekitar. Dari Satlantas juga melakukan pengawalan rombongan tersebut sampai ke pelabuhan selamat dan aman. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Fredo. Selamat kembali bertugas ya Pak ya. Ya, pemirsa, itu tadi memang yang dikatakan oleh Kapolsek KSKP terhadap keamanan yang ada di Pelabuhan Ciwandan dan juga terkait operasional yang ada di Pelabuhan Ciwandan sendiri. Kembali ke Nadila Celia di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Margareta Novisasari dari Pelabuhan Ciwandan. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengunjungi posko mudik Lebaran di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan pemirsa, selain mengunjungi posko mudik, Wamen Pariwisata juga menggelar sharing session dengan lebih dari 100 mahasiswa di Politeknik Pariwisata Lombok. Dalam kunjungan kerja pertamanya di Lombok, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspita melakukan sharing session dengan mahasiswa kampus Politeknik Pariwisata Lombok. Niluh Puspa mengapresiasi upaya Potekpar Lombok dalam mencetak sumber daya manusia pariwisata kompeten dan berdaya saing global. Wamenpar membuka peluang kepada lulusan Poltekpar Lombok untuk bekerja ke luar negeri agar dapat meningkatkan kapasitas para lulusan Poltekpar Lombok mengenai pengembangan pariwisata global. Dalam sharing session yang diikuti oleh Direktur Poltekpar Lombok Ali Muhtar Syom ini, Kementerian Pariwisata menegaskan jika telah berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Migran Indonesia agar tidak tertipu calo dan iklan penipuan lowongan kerja di media sosial. Usai ke Poltekpar Lombok, Wamenpar juga meninjau posko mudik Lebaran di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok. Dalam peninjauan ini, Wamenpar memastikan pelayanan bagi pemudik maupun wisatawan bisa maksimal, terutama soal keamanan dan ketersediaan fasilitas penunjang yang dibutuhkan pemudik. Dipikirkan adalah terkait dengan keamanan ya. Bandara ini kan kedatangan banyak wisatawan, pengunjung ya. Ada wisatawan, ada yang mudik begitu. Nah ini harus dipantau dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak nyaman gitu, karena kita kan inginnya mudik tenang dan menyenangkan gitu kan.
Sementara pemudik di Bandara Internasional Lombok hingga saat ini masih belum terlihat lonjakan. Namun pengelolaan Bandara Lombok tetap melakukan antisipasi jika terjadi stagnasi atau penumpukan penumpang. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih tentang kabar tentang arus mudik, di mana setelah 3 hari berlangsung one way nasional dari kilometer 70 tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 tol Kalikangkung dalam arus mudik Lebaran 2025 resmi ditutup pagi ini oleh Menteri Perhubungan Budi Purwokadi. Penutupan one way nasional dilakukan setelah evaluasi menunjukkan kondisi lalu lintas H-1 jelang Lebaran sudah terkendali dan lancar. Flag off penutupan dilakukan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di kilometer 71 tol Cikopo, Palimanan. Sejumlah stakeholder hadir, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Purwokadi, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Dirut Jasa Marga dan Dirut Jasa Raharja. Sejak H-2 Lebaran tercatat sebanyak 1,65 juta kendaraan telah didistribusikan dari proyeksi total 2,1 juta kendaraan pemudik yang meninggalkan Jakarta pada mudik Lebaran tahun ini. Menteri Perhubungan menyatakan setelah penutupan ini, seluruh pemangku kepentingan akan melakukan rapat teknis untuk mematangkan skenario arus balik Lebaran. Jadi secara resmi kami menutup pelaksanaan one way nasional pagi ini. Selanjutnya kami akan melakukan persiapan untuk arus balik Lebaran. Pemirsa, bagaimana kemudian pantauan arus mudik di gerbang tol Cikatama dan juga tol Kalikangkung? Hari ini sudah ada rekan kami Zinedine Duhan dan Atika Harahap yang akan mengabarkan untuk Anda. Kita akan sapa Duhan terlebih dahulu. Duhan, bisa Anda gambarkan seperti apa kemudian kondisi lalu lintas di sana? Silakan. Ya, Celia dan juga pemirsa, kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikatama ini H-1 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah terpantau lancar. Ini berbeda sekali dengan 2 atau 3 hari yang lalu, yang mana pada jam-jam seperti ini di siang hari kemarin sempat terjadinya penumpukan, lalu juga dilakukannya kontraflow dari kilometer 36 menuju ke kilometer 70, bahkan kontraflow-nya bukan hanya 1 jalur namun 2 jalur, namun terpantau pada hari ini sudah lancar kembali dan sudah tidak lagi adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan, karena memang pada pagi hari tadi ini Menhub dan juga Kakor Lantas secara resmi menutup untuk one way nasional dari kilometer 70 ke kilometer 414 atau gerbang tol Kalikangkung, lalu juga menutup atau menghentikan rekayasa lalu lintas yang dilakukan di ruas tol Jakarta Cikampek yang sebelumnya dilakukan kontraflow dari kilometer 36 menuju ke kilometer 70, yang mana untuk kontraflow sendiri ini sudah dihentikan sejak malam hari tadi seperti itu. Dan untuk di belakang ini dapat Anda saksikan yang mana juga untuk jalur yang mengarah dari arah timur menuju ke Jabodetabek ini sudah kembali dibuka, yang mana lalu lintas pun sudah kembali normal seperti semula. Jika dalam beberapa hari yang lalu di belakang memang mayoritas gardu tol ini dibuka seluruhnya ke arah timur, namun saat ini sudah dapat digunakan kembali dan terlihat juga aktivitas-aktivitas kendaraan dari arah timur menuju Jabodetabek sudah kembali normal. Nah, dari segi statistik sendiri, saya dan juga pemirsa, ini memang terjadi penurunan yang drastis dalam 2 hari terakhir, sehingga pada H-3 ini pada saat masa puncak arus mudik kemarin dalam sesi 1 di pukul 5 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini terdapat lebih dari 45.000 kendaraan maksud kami yang melintas dari arah Jabodetabek menuju ke arah timur. Namun pada hari ini justru hanya ada 24.335 kendaraan, dan yang pergi justru yang meninggalkan ini hanya berjumlah 21.000. Justru jumlah ini juga terus menurun dibandingkan kemarin. Jika kemarin ini ada 36.000, artinya ada sekitar perbedaan 15.000 kendaraan di setiap sesinya, yang menunjukkan bahwa memang arus lalu lintas terus cenderung lebih landai mendekati Lebaran, dan juga diperkirakan akan terus landai hingga hari kedua atau ketiga Lebaran, dan mulai nantinya akan kembali
meningkat pada H+3 hingga H+5 yang mana ini akan menjadi puncak arus balik yang mengarah dari timur menuju ke arah Jabodetabek. Untuk rekayasa lalu lintas juga memang dari kepolisian dan juga Menteri Perhubungan sudah mempersiapkan dari mulai rekayasa jalur, pengalihan jalur, lalu kontraflow, lalu nantinya akan diadakan juga one way lokal hingga nantinya one way nasional jika di tol Kali Kangkung ini per jamnya sudah lebih dari 3.400 kendaraan. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Oke, Duhan, nampaknya di tol Cikatama ini sudah mulai normal. Bagaimana di tol Kali Kangkung? Kita tanyakan kepada Atika Harahap. Atika, bagaimana suasana tol di sana? Apakah masih ramai ataukah sudah lengang? Ya, selamat siang Nadia dan juga pemirsa. Satu hari jelang Lebaran Idul Fitri 2025, pantauan kami di ruas tol Trans Jawa, tepatnya langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, tepat langsung kami melaporkan siang hari ini terpantau lancar dan tidak terlihat ada kepadatan kendaraan yang mengalur dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya begitu ya. Penurunan pun juga terlihat signifikan, di mana terlihat dari kedua arus di tol gerbang tol Kali Kangkung ini terlihat sudah berjalan normalisasi, begitu sudah dinormalisasi, kedua arah sudah dibuka karena memang sebelumnya dari pihak berwenang ini memberlakukan skema rekayasa lalu lintas di H-4 hingga dengan H-2 kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Maret hingga dengan tanggal 29 Maret kemarin ini telah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas, dimulai rekayasa lokal Jawa Tengah hingga dengan rekayasa lokal nasional yang diberlakukan dari ruas kilometer 70 tol Cipali hingga dengan kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung ini, yang artinya memang penurunan ini terlihat signifikan begitu ya. Per siang hari ini pun kepadatan tidak terlihat di gate gerbang tol Kali Kangkung ini. Kemudian dari traffic account yang kami dapatkan dari Jasa Marga ini memang terlihat ada penurunan begitu ya, karena data yang kami dapatkan data terakhir begitu ya, cukup terlihat ada penurunan tepatnya dari pukul 6 pagi hingga dengan pukul 12 siang hari tadi. Ini kendaraan yang melaju dari gerbang tol Kangkung ini untuk dari arah Jakarta menuju ke Semarang mencapai angka 7.000. Kalau kita bandingkan dengan satu hari kemarin yang mana ini menjadi salah satu puncak arus mudik ini sebesar 15.000, artinya hampir 2 kali penurunan kendaraan. Artinya ini ada penurunan yang cukup signifikan. Sementara demikian, kembali ke studio Nadila dan juga Celia. Oke, tampaknya sudah ada penurunan kapasitas atau volume kendaraan di sejumlah titik. Tadi juga ada laporan langsung dari Zinedine Duhan dan juga Atika Harahap dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, masa angkutan mudik lebaran atau arus mudik lebaran menjadi berkah tersendiri bagi para porter di stasiun. Selama 7 hari pendapatan mereka meningkat hingga 3 kali lipat dari biasanya. Seperti para porter di stasiun Cirebon yang kini terus disibukkan dengan menawarkan jasa angkutan barang-barang penumpang kereta api. Hampir 1 pekan ini, kesibukan para porter atau jasa angkut barang penumpang kereta api di stasiun kereta api Cirebon kian meningkat seiring dengan meningkatnya penumpang kereta api di masa mudik lebaran. Hingga Sabtu siang kemarin, mereka tampak sibuk menawarkan jasa untuk membawa barang-barang bawaan para pemudik yang menggunakan kereta api. Meningkatnya kesibukan mereka sejalan dengan meningkatnya pendapatan mereka. Bahkan pendapatan harian mereka selama 1 pekan ini meningkat 3 hingga 4 kali lipat dari hari-hari biasa. Dalam sehari biasanya mereka mendapatkan rata-rata Rp50.000 per hari. Namun dalam sepekan menjelang lebaran ini bisa mencapai Rp200.000 per hari.
Dalam menawarkan jasa mengangkut barang penumpang kereta, mereka tidak pernah mematok tarif kepada penumpang kereta api. Biasanya untuk sekali membawa barang-barang bawaan, mereka mendapatkan 10 hingga 20 ribu rupiah, bahkan lebih dari para penumpang kereta yang memanfaatkan jasa para porter ini. Ya, alhamdulillah lumayan. Iya. Ya, kalau dibandingkan sebelum hari biasa masih mending sekarang 7 hari mau lebaran. Lebaran dia rame lumayan. Hari biasanya pendapatan berapa? Kalau hari-hari biasa sih 50.000 paling. Iya. Nah, sekarang udah seminggu ini berapa? Ya, alhamdulillah di atas 100 sih. Sehari kadang-kadang nggak tentu, kadang dapat 4 kali sampai jam 1 sampai jam 2 gitu. Berapa ribu? Ya, nggak tentu, kadang-kadang yang ngasih 15.000 ada gitu. Satu hari? Iya, ada yang ya enggak, maksudnya nyampe 50.000. Ya, nyampe insya Allah, nyampe. Iya. Sekarang meningkat sampai dalam Ya, udah dapat 100 sama segini. Iya, berarti meningkat itu. Lebih ya, Dengan meningkatnya pendapatan, para porter pun mengaku senang dan bisa dimanfaatkan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One, mengabarkan. Pemirsa, memasuki Hari Raya Idul Fitri, cemilan menjadi salah satu makanan yang banyak diburu oleh umat muslim. Dan pemirsa, salah satu cemilan yang banyak diburu adalah ampiang, makanan jadul khas Klaten, Jawa Tengah. Inilah kesibukan di rumah produksi ampiang di Desa Berok, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan ampiang kini meningkat. Ampiang adalah makanan jadul terbuat dari kacang tanah yang dicampur dengan gula merah dan bumbu rempah. Makanan tersebut kini banyak diburu untuk persediaan Lebaran. Produsen ampiang Leli Zubaedah menjelaskan, menjelang Lebaran permintaan ampiang meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Jika pada hari biasa Leli memproduksi 400 kg, kini permintaan yang ia terima lebih dari 600 kg. Karena produksi meningkat, ia harus merekrut buruh tambahan. Yang biasanya hanya 15 orang, kini menjadi 20 orang. Ampiang yang Leli produksi dijual secara offline dan online dengan harga Rp40.000 per kilogram. Untuk bisa sampai 2-3 kali lipatnya untuk permintaannya daripada hari biasa. Konsumen Leli berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan banyak juga pemesan dari mancanegara seperti Taiwan, Malaysia, Singapura, hingga Australia. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Waduh, jadi pengen ngemil ya Nadila ya. Iya, ya Dan Allah. informasi mengenai ampiang tadi sekaligus menutup jumpa kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan kali ini. Saya Sally Alexandra. Dan saya Nadila Saleh, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.